Dia siapa? Hai guys, jumpa lagi di channel Cahya Movie. Hari ini kita bahas film Alaspati, mengisahkan tentang 5 anak muda semester 4 Fakultas Ekonomi yang memiliki kerja sampingan sebagai YouTuber. Mereka nekat pergi ke daerah hutan angker yang dikenal dengan nama Alaspati. Alas yang berarti hutan dan pati yang berarti mati. Ya, sebuah kawasan hutan mati. Demi membuat video dokumentasi tentang kuburan aneh yang berada di hutan. Keinginan itu dilakukan demi meningkatkan viewers channel YouTube mereka, karena selama ini tidak banyak penggemarnya. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe dong untuk dukung channel ini. Makasih. Di awal film, kita diperkenalkan dengan 5 anak muda yang lagi diskusi. Mereka adalah Raya, Dito, Randy, Vega, dan Jessie. Karena akhir-akhir ini channel YouTube mereka kebetulan viewersnya nggak begitu banyak di setiap konten-kontennya. Bisa dikatakan sepi penonton. Berbagai cara udah mereka coba demi menaikkan viewers. Udah pergi ke tempat-tempat paling serem, tapi viewersnya stuck gitu-gitu aja. Pernah satu video, itu pun baru 6 bulan rame. Raya mempunyai ide untuk pergi ke Alaspati, tempat yang paling horor. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Alaspati. Ya, siapa tahu viewersnya bakal meledak. Singkat cerita, berangkat mereka ke Alaspati. Di tengah perjalanan, mereka sempat menanyakan kepada ibu warung di mana Alaspati, yang katanya tempat paling angker. Rupanya di sana ada makam orang yang dihukum mati, yang selamanya mengalami siksaan. Arwahnya kembali ke alam baka nggak bisa, terus di alam nyata nggak diterima. Untuk mencapai Alaspati, mereka harus menyeberangi sungai. Dengan petunjuk peta, mereka berjalan melewati hutan belantara. Nggak ketinggalan, Raya take video untuk awal perjalanan mereka. Ya, namanya juga konten kreator. Belum juga nyampe, Randy udah dibikin merinding. Pasalnya, dia melihat ada seperti wanita berdiri di semak-semak pohon. Randy mengira itu Vega. Raya berani mendekati sosok itu. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan. Yap, emang Vega yang iseng. Tak lama berselang, suara-suara aneh bermunculan. Reno dan Raya mulai mendekati sumber suara itu. Hingga Dito menemukan kuburan di hutan. Ya, Alaspati, yaitu kuburan di dalam hutan. Orang yang dikubur di situ akan dapat siksaan berat. Bukannya menjaga sikap, malah mereka happy. Katanya pas untuk buat konten yang serem, biar videonya rame. Vega naik ke atas kuburan. Dia melihat mayat yang masih utuh. Vega pun tak menyangka Raya bisa menemukan tempat yang paling unik ini. Tak terkecuali dengan Jessie yang merasa murung dan agak rada takut. Karena menurut Jessie, tempat ini adalah tempat keramat. Jadi kita harus menjaga sikap. Randy punya ide biar kontennya bagus dan kelihatan real. Dia mau foto selfie sama mayat yang paling serem. Bukannya takut, mereka malah bermain-main dengan mayat itu. Di samping mayat itu, Randy foto dan bermain-main dengan mayat-mayat di situ. Entah penasaran atau jahil, dengan tidak sopannya, Raya tiba-tiba menarik kalung dari leher si mayat dan mengambilnya. Perlu diketahui, kuburan yang biasanya di dalam tanah, ini kalau di Alaspati, kuburannya di atas tanah dan ditaruh di atas kayu. Satu persatu dari mereka sudah naik. Hanya Jessie yang belum naik dan menyaksikan fenomena ini. Tadinya Jessie nggak mau dan takut. Tapi demi viewers, mereka memaksa Jessie untuk naik.
Demi viewers pun Jessie mau naik, walau sedikit menyesal karena Jessie berteman dengan seorang YouTuber. Saat Jessie naik dan mereka mulai mengambil videonya, dan tiba-tiba Jessie meninggal di tempat, guys. Setelah kejadian itu, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raya yang langsung membersihkan badannya, Randy yang masih terdiam dengan darah di bajunya, dan Reno yang merasa menyesal. Kejadian ini seperti mimpi yang mereka gak pernah bayangin sebelumnya. Reno membuka video terakhir sebelum Jessie meninggal. Tiba-tiba Reno mendengar suara aneh tepat kejadian Jessie jatuh melalui alat pendeteksi suara. Sejak kejadian itu, hidup mereka jadi gak tenang. Kejadian-kejadian aneh pun terjadi. Mereka pun jadi gak mau bicara satu sama lain. Saat menaiki tangga, alat pendeteksi suara Reno tiba-tiba hidup. Reno pun mencari sumber suara itu. Dan tiba-tiba kirain hantu. Saat di ruang kelas, Raya ngeliat sosok hantu perempuan di balik kaca. Setelah dilihat kembali, ternyata cleaning service yang lagi bersihin kaca. Tidak hanya itu, Randy yang lagi di kafe yang biasa buat mereka nongkrong, Randy ngeliat sosok Jessie yang berlumuran darah. Padahal yang dilihatnya itu manusia. Sejak kematiannya, arwah Jessie jadi gak tenang. Orang tua Jessie mencari keberadaan Jessie yang udah 3 hari gak pulang. Ibunya menanyakan kepada Raya tentang keberadaan Jessie. Akan tetapi, Raya mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Jessie. Di kelas, saat itu, Raya tiba-tiba panik menuduh Dito memposting video perjalanan mereka ke Alaspati. Tetapi Dito tidak memposting apa-apa. Dito juga menanyakan kepada Randy, dan Randy pun tidak memposting apa-apa. Berita hilangnya Jessie pun sampai ke telinga Pak Dekan. Mereka diintegrasi, tetapi mereka hanya bilang tidak tahu dan masih menyembunyikan kematian Jessie. Raya mencoba mendatangi Vega yang saat itu masih terpukul atas kematian Jessie. Dia seperti orang yang hilang akal dan seperti diikuti oleh seseorang, tapi dia tidak tahu siapa. Raya pun mulai menelusuri kamar yang berantakan. Dia mencari sumber suara di sana. Dia melihat bayangan. Setelah dibuka, ternyata nggak ada apa-apa. Di rumah Randy, dia pun mengalami hal yang sama aneh, di mana dia melihat kursi berputar-putar. Randy sampai minta maaf kepada Jessie. Dengan kameranya, dia berniat untuk merekam kejadian itu. Dia melihat sosok perempuan sedang mengamuk. Saat mendekatkan kamera, tiba-tiba saja, setelah melihat kondisi Vega yang semakin buruk, mereka pun diskusi untuk mencari jalan keluar. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Di sini terungkap sebenarnya saat kejadian, sebenarnya Randy mau menolong Jessie, tetapi Dito dan Raya malah menghalangi Randy. Padahal jika saat itu mereka menolong Jessie, mungkin nyawanya masih bisa tertolong. Di tengah malam, tiba-tiba alat pendeteksi suara itu berbunyi lagi, yang menandakan ada sosok astral di situ. Raya melihat Vega yang berada di belakangnya seperti kerasukan. Vega tiba-tiba terbang dan menjatuhkan diri dari atas. Saat Raya menghampirinya, Vega malah berlari keluar. Dengan bantuan alat pendeteksi suara, Raya mencari Vega. Vega yang saat itu udah kena mental, akhirnya dia pun bundir. Satu persatu dari mereka dihantui oleh sosok Jessie, yang mungkin karena dia tidak dikuburkan secara layak dan dibiarkan begitu saja di hutan tersebut. Mulai dari Randy, Dito, Vega hingga meninggal,
Kini Raya seperti dihantui oleh sosok perempuan. Di sini Raya sangat panik dan takut. Dia pun pergi mengendarai mobil, gak tahu mau kemana. Mungkin karena rasa bersalahnya. Dia terus-terusan diikuti oleh sosok menyeramkan itu. Kemanapun dia menghindar, sosok itu terus-terusan menghantuinya. Hingga akhirnya mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan dan jatuh ke sungai. Beruntungnya dia masih hidup. Dia berusaha keluar dari mobil itu. Saat berhasil keluar, sosok itu masih mengikutinya dan berusaha membunuhnya. Sejak kejadian itu, Raya sadar bahwa mereka harus pergi ke Alaspati dan menguburkan jasad Jessie dengan layak. Setelah mereka menguburkan mayat Jessie, mereka baru akan mengungkapkan apa yang sudah terjadi dengan Jessie, apapun resikonya. Sebelum mereka mengungkapkan kejadian tersebut, kejadian di luar Nurul, Raya malah melihat laptop yang tiba-tiba hidup dan memperlihatkan Dito yang seperti dicekik. Dan tidak hanya itu, Randy yang tiba-tiba menyayat lehernya sendiri. Raya pun melihat sosok menyeramkan di belakangnya. Dan film pun selesai. Nah, mungkin yang menghantui mereka ini sebenarnya bukan jasad Jessie, tetapi arwah yang ada di Alaspati. Karena mungkin mereka merasa terganggu. Apalagi Raya sempat mengambil kalung dari mayat tersebut. Dari film ini kita mengambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, kita harus sopan dan jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya kita. Apalagi di tempat keramat seperti itu. Kalau gua sih pikir-pikir mau main ke situ. Yap, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.